آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masyarul muslimin, jamaah IKD, sahabat-sahabat IKD rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur, segala nikmat, segala kerajaan dan kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haqqul Mubin, Maha Raja di Raja yang benar-benar nyata. Hanya saja panca indera kita tidak mungkin melihat Allah di dunia ini. Tapi orang yang beriman nanti kelak di akhirat melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun di dunia ini sedikit pun ya tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Panca indera kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah ya selama sebelumnya akan selalu berkomunikasi dengan Allah, makanya Nabi Musa disebut kalamullah. Ya, nabi yang berkomunikasi langsung dengan Allah. Sehingga Nabi Musa ingin sekali melihat Allah. Namun Allah berfirman kepada Nabi Musa, jika engkau mampu lihat gunung itu tetap tegak, maka engkau akan bisa melihat aku. Artinya nanti di akhirat kita menurut hadis-hadis sahih kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kenikmatan yang paling besar bagi orang yang beriman kelak di akhirat. Namun di dunia ini sedikit pun kita tidak mungkin melihat Allah. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah. Meskipun panca indera kita tidak mungkin melihat Allah, tapi orang yang beriman, innalladzina yashana rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman ini orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, meskipun mereka tidak melihat Allah, maka bagi mereka pahala, ampunan, dan pahala yang besar. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada rahmatan lil alamin, penyampai kabar gembira dan peringatan, hamba Allah dan utusan Allah, pilihan dan kekasih Allah, penutup para nabi dan Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Masyarakat muslimin, jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ilmu kita supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuan dan daya upaya kita, dan dengan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah simpankan, Allah sediakan kenikmatan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. A'datu li ibadis sholihin mala'in ra'at wala udhunum sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Untuk hamba-hambaku yang soleh aku simpankan, aku sediakan kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan sedikit pun belum pernah terlintas dalam hati manusia. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam materi jangan bersedih. Ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu pengertian sedih. Sedih itu jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah adalah emosi yang muncul ketika seseorang merasa tidak senang karena kehilangan sesuatu yang berarti, atau karena mengalami peristiwa atau pengalaman-pengalaman atau situasi-situasi yang menyakitkan dan mengecewakan. Inilah pengertian sedih. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melarang kita bersedih. Ya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamu ini orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah, dalam tafsir Wajid sebutkan, dalam ayat ini Allah memberi motivasi kepada hamba-hambanya agar kesedihan akibat kegagalan dalam perang Uhud ya tidak berkepanjangan. Dan janganlah kamu merasa lemah menghadapi musuh dan jangan pula bersedih hati karena kekalahan dalam perang Uhud sebab menjadikan kamu paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kamu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jamaah gadi rahimani wa rahimakumullah, itulah firman Allah memberi motivasi kepada hamba-hambanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mengalami kekalahan di dalam perang Uhud ya. Karena ada sahabat yang ditugaskan untuk bagian panah ya, ternyata di bukit tadi ternyata turun ya, sehingga orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy yang harfi, yang jahat itu ya berputar ya, akhirnya umat Islam saat itu mengalami kekalahan. Nah, dan salah satu hikmah pelajaran supaya bisa diambil pelajaran. Banyak pelajaran di dalam perang Uhud. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memaafkan para sahabat-sahabatnya, beliau lapang dada, padahal itu suatu kejadian yang sangat dahsyat ya, yang sangat menyakitkan, tetapi Nabi memaafkan. Itulah beliau berlapang dada pada sahabat-sahabatnya. Dan juga peringatan bagi kita untuk selalu mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah gadi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian larangan bersedih yang lain adalah di dalam At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di dalam gua bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari kejaran orang-orang kafir harbi ya. Jamaah gadi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hiburan orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya bagi para wali-wali Allah tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Al-Quran surat Yunus ayat 62. Sebelum kita lihat tafsirnya, jamaah gadi rahimani wa rahimakumullah, saya teringat ya ada pesan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam Ad-Duraru Al-Muntashirah tentang orang-orang yang menyampaikan dirinya wali Allah. Ya, waspadalah jamaah gadi rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menyampaikan dirinya ini wali Allah, atau kelompoknya ini wali Allah, atau dirinya atau kelompoknya ini adalah wali Allah min aulia Allah. Wali Allah dari para wali-wali Allah. Dari sebagian para wali-wali Allah. Apa kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah? Orang ini telah berdusta atas nama Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang menyampaikan dirinya wali Allah, kemudian kelompoknya ini wali Allah, atau sebagian dari para wali-wali Allah, maka ketahuilah, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dia telah berdusta atas nama Allah. Artinya apa? Artinya dia berdusta, tetapi ditutupi dengan ayat-ayat supaya orang-orang terpengaruh untuk menipu orang-orang mukmin, untuk menipu orang-orang Islam, untuk menipu orang-orang awam. Ya tutupi pernyataannya dengan ayat-ayat Allah, dengan Islam, dengan hadis-hadis. Itulah makna ia telah berdusta atas nama Allah. Ya.
Oleh karena itu waspadalah jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya wali Allah atau sebagian dari wali-wali Allah, waspadalah ya. Termasuk ia mengklaim kelompoknya adalah wali Allah dan bagian dari wali-wali Allah, maka ia telah berdusta atas nama Allah. Ia telah berdusta, tapi ia tutupi dengan ayat-ayat, tutupi dengan hadis-hadis supaya apa? Supaya orang awam tertipu. Jamaah kadi rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi di dalam tafsir Wajiz disebutkan kesudahan orang-orang yang selalu dalam ketaatan. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, yakni kekasih Allah, tidak ada rasa takut, ya, yakni kekhawatiran pada mereka terhadap apa yang mereka hadapi di akhirat, dan mereka tidak bersedih hati atas apa yang terjadi selama kehidupan di dunia. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut terhadap apa yang belum terjadi, dan mereka walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Jadi mereka adalah orang yang beriman pada Allah, mereka adalah orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kadi rahimani wa rahimakumullah, kemudian hiburan Allah yang lain adalah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, yaitu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhanku hanya Allah satu-satunya. Tsumma istaqamu, kemudian ia istiqomah, ia teguhkan keyakinannya itu, keyakinannya tauhid itu dengan amal soleh, dengan takwa kepada Allah, ya, semata-mata mengharapkan ridho Allah, mengesahkan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya yang berkata, alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan engkau sedih, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih hati, serta bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ya megadi rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir Wajid disebutkan bahwa orang-orang beriman yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka, satu-satunya Tuhan mereka hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka bermohon kepada Allah agar meneguhkan pendirian mereka, istiqomah dalam kehidupan mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka yang akan menjadi teman mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut menghadapi masa datang, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu melalui Rasulnya. Jamaah kadi rahimani wa rahimakumullah, itu tadi pengertian sedih dan ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan untuk bersedih dan hiburan bagi kaum beriman, ya, mereka dihibur dari kesedihan, ya. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam kesedihan. Macam-macam kesedihan. Yang pertama, kesedihan yang terkait dengan kasih sayang. Ini kesedihan yang boleh, ya. Kesedihan yang terkait dengan kasih sayang. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat putranya Ibrahim wafat, beliau menetes air mata. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Kemudian Nabi menjawab bahwa ini air mata kasih sayang. Jadi boleh kita meneteskan air mata terhadap orang yang meninggal, ya. Bukan larangan, ya, asalkan menangisnya, menetesnya air mata tidak berlebihan. Yang dilarang adalah menangis yang berlebihan seperti orang jahiliyah. Jadi kalau ada mereka sedang bersedih itu, mereka robek-robek bajunya, mereka meronta-ronta, memukul-mukul tubuhnya, ya ini tangisan-tangisan jahiliyah. Inilah yang dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang meneteskan air mata, putranya meninggal, keluarganya meninggal, saudara meninggal, ini boleh, ya, asalkan tidak berlebihan.
Kemudian yang kedua, saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu sahabat bersedih semuanya. Sahabat bersedih semuanya. Ya, jadi ini kesedihan karena kasih sayang para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sangat bersedih sekali para sahabat saat wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kesedihan yang diperbolehkan, ya kesedihan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dan yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Kemudian yang kedua kesedihan yang terkait dengan duniawi, ya ini yang dilarang. Sahabat IKD rahimani wa rahimakumullah. Kesedihan yang terkait dengan duniawi. Ya, itulah yang dilarang. Kalaupun sedih, janganlah berlarut-larut ya terkait duniawi. Karena sesungguhnya duniawi itu fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fana. Ya, semua akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Jamaah IKD rahimani wa rahimakumullah. Ya, artinya dia tidak terombang-ambing dengan kesedihan karena dunia. Karena ada sesuatu yang hilang dari dunia, karena ada sesuatu jabatan, harta, dunia, kekuasaan yang hilang dari dunia, ia tidak khawatir. Ia tidak bersedih. Ya, inilah orang-orang yang beriman. Dan kita dilarang bersedih karena dunia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kesedihan yang terkait dengan amal soleh. Orang yang bersedih karena tidak bisa beramal soleh. Dulu ada sahabat-sahabat, sekarang pun ada di Palestina itu ada seorang ibu yang bersedih karena anaknya habis syahid jihad fisabilillah. Ia tidak punya anak lagi untuk jihad fisabilillah. Ya. Sebagaimana dulu juga sahabiat yang punya anak-anak banyak, ya meninggal semua syahid di dalam jihad fisabilillah, ia bersedih. Sedihnya bukan menangisi mereka karena putra-putrinya yang jihad fisabilillah, ya mereka yakin akan janji Allah SWT. Bukan itu yang disedihkan oleh orang tuanya. Yang disedihkan oleh orang tuanya adalah karena sudah tidak ada anak lagi yang untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Ya, itulah kesedihan yang terkait dengan amal soleh. Ini kesedihan yang boleh, ya. Jadi kesedihan karena tidak bisa beramal soleh, kesedihan karena ibadahnya kurang, sedih karena amal solehnya kurang, ya. Nah, itulah yang diperbolehkan supaya ada introspeksi diri dan selalu meningkatkan ibadahnya, meningkatkan amal solehnya. Jamaah kadi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa penyebab kesedihan itu? Kesedihan itu penyebabnya karena yang pertama jauh dari Allah, ya. Orang yang jauh dari Allah itu adalah orang yang tidak menginginkan hatinya untuk mendekat kepada Allah dengan amal-amal soleh, dengan istighfar, dengan taubat. Ia menjauh dari Allah, ya, Allah pun akan menjauh dari dirinya. Jamaah kadi rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepada kita. Allah pun akan sayang pada kita. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, maka Allah pun juga akan menjauh dari kita. Dengan apa menjauh dari Allah? Dengan maksiat, dengan lalai dari zikrullah, ya, dengan lalai dari thalabul ilmi, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjauhkan seseorang jauh dari Allah. Kemudian dosa dan kemaksiatan, itu juga menyebabkan kesedihan. Kemudian prasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Padahal Allah berikan kepada kita ujian, Allah berikan kepada kita rizki, Allah berikan kepada kita cobaan, semuanya diberikan kepada kita. Maka saat kita diberikan rizki, kenikmatan, kita bersyukur. Saat kita diberikan ujian, diberikan musibah, kita bersabar. Dan di dalam hadis qudsi juga disebutkan Allah bicara pada para malaikat, wahai malaikat, berilah ujian kepada hamba-hambaku, karena aku senang mendengar suaranya. Karena orang-orang yang beriman, apabila saat diuji oleh Allah SWT, maka ucapan lisannya selalu dzikrullah. Itulah orang-orang yang beriman. Takbir, tahlil, tasbih, atau kalimat-kalimat thayyibah, ya, dan dia selalu mendekat kepada Allah. Itulah ujian jika ditimpakan pada orang-orang yang
beriman. Kemudian yang selanjutnya adalah jarang mengingat Allah. Ya, itulah penyebab kesedihan. Jarang mengingat Allah. Kemudian jauh dari Al-Quran. Ya. Sahabat dikasihi rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau saat kita sedih, baca Al-Quran. Ya. Niatkan semata-mata hanya untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada saya ya Allah. Hilangkan kesedihan dari hati saya ya Allah. Dan baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah. Ya, satu huruf Al-Quran itu pahalanya 10 hasanat. Ya. Dan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya, karena Al-Quran itu firman Allah. Jadi setiap hurufnya itu mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Jadi kalau orang membaca saja dengan yakin itu firman Allah, itu dilipat gandakan pahalanya. Ya. Dan kalau orang memahami maknanya, mengamalkannya, itu lebih tinggi lagi ya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jauh dari teman-teman yang soleh. Ya. Karena teman-teman yang soleh itu wajahnya saja itu mempengaruhi kita dalam kebaikan. Mengingatkan kita dalam kebaikan. Sebagaimana ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa di antara sahabat itu ada yang berkata, "Ya Rasul, kalau aku melihat wajahmu, aku ingat akhirat ya Rasul." Jadi melihat wajah Rasul saja itu sudah ingat akhirat. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah, kenapa kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa itu hatinya lahir batin ya, itu akan membentuk pengaruh ya. Dia akan mempengaruhi orang lain. Dia akan dibaikkan ya hatinya, badannya oleh wajahnya oleh Allah SWT. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu kalau kita melihat saja kita sudah ingat akhirat. Jamaah kadi rahimani wa rahimakumullah, kemudian lemahnya akidah, lemahnya keyakinan, lemahnya tauhid ya. Jadi kalau orang sedih itu karena apa? Karena dia keyakinannya kepada Allah itu lemah. Padahal Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya. Di antara yang paling penyayang, Allah itu Maha Penyayang. Bagaimana ada seorang sahabat ya disampaikan melihat ada seorang ibu yang menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah lebih sayang daripada ibu tadi itu kepada anaknya. Ya, artinya Allah kepada hamba-hambanya itu lebih sayang daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bagaimana kita lihat orang tua kepada anaknya begitu sayangnya, ya. Apalagi saat anaknya masih kecil itu begitu sayangnya, penjagaannya begitu luar biasa, dijaga, dilindungi dari gigitan nyamuk, diselimutin, ya dan lain sebagainya. Ya. Allah lebih sayang pada hambanya daripada ibu tadi kepada anaknya. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang punya keyakinan yang teguh bahwa Allah mempunyai sifat-sifat, mempunyai Asmaul Husna, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu Asmaul Husna ya. Dan juga sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Asmaul Husna dan juga merupakan sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, dan sifat Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, dan sifat Allah juga Maha Penyayang. Jamaah kadi rahimani wa rahimakumullah, kalau kita meyakini bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengampun, bagaimana kita tidak bahagia saat kita meyakini sifat-sifat Allah dengan yakin, tentu kita akan dilapangkan dada kita. Dilapangkan dada kita karena keyakinan kita kepada Allah SWT. Kemudian kurangnya ilmu. Baik ilmu dalam akidah maupun ilmu dalam menghadapi permasalahan. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah, kalau ilmu agama, ilmu syariat ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu wajib baginya, wajib bagi setiap muslim, baik itu muslimin maupun muslimat. Dalam hal agama wajib ain, ya, dalam hal agama. Dalam hal dunia, untuk kebaikan dunia itu tergantung situasinya. Ya. Kalau misalnya di suatu daerah itu butuh dokter, maka belajar ilmu kedokteran wajib hukumnya. Wajib ain ya. Kalau misalnya di suatu wilayah itu belum ada dokter satupun ya. Kalau sudah ada dokter, kita belajar kedokteran itu bagus ya, mustahab ya, sangat
bagus ya, sangat dianjurkan. Tidak sampai wajib ya. Tapi kalau agama ini wajib ain ya, tiap muslimin muslimat ya wajib ain menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena kurangnya ilmu agama itu bisa terjerumus dalam kesesatan. Kurangnya ilmu agama bisa terjerumus dalam kesedihan ya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus menambah ilmu. Ingin bahagia dunia, kata Nabi, dengan ilmu. Ingin bahagia akhirat dengan ilmu. Ingin bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Oleh karena itu kita setiap hari ini menambah ilmu sedikit-sedikit ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian pola pikir atau mindset yang salah. Pola pikir atau mindset yang salah. Fikroh ya, pemikiran yang salah terhadap suatu masalah misalnya yang menyebabkan seorang mengalami sedih atau kesedihan. Padahal semua orang yang hidup pasti punya masalah. Ya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Itulah pola pikirnya, mindsetnya yang harus dibetulkan. Cara kita menghadapi masalah. Mungkin dengan sabar, dengan tawakal, dengan takwa, dengan amal soleh, dan lain sebagainya ya. Jadi pola pikir mindset yang salah ini yang menimbulkan masalah ya, diantaranya masalahnya adalah kesedihan ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu pola pikir, fikrohnya, mindsetnya itu harus sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama, supaya apa? Supaya ia menghadapi tantangan kehidupan ini ia bisa menghadapi dengan lapang dada, dengan tawakal, dengan sabar. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya taqarrub ilallah. Jadi orang yang mengalami kesedihan itu karena kurang mendekat kepada Allah. Taqarrub ilallah. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu beramal soleh untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan Allah, dadanya dilapangkan oleh Allah. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah, kalau jamaah kadir dekat dengan orang kaya, raja yang kaya di dunia, ya, atau pejabat di dunia ini yang kaya, yang berkuasa, dipanggil misalnya Mas Budi dipanggil seorang pejabat yang ini ya, yang berkuasa, yang kaya, misalnya raja misalnya ya, dipanggil misalnya, begitu orang ini merasa senang ya. Jamaah dirahimani wa rahimakumullah, padahal itu semuanya tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Maharaja di Raja pemilik alam semesta seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin ini tidak bahagia hatinya, tidak lapang dadanya saat ia sudah mendekat pada Sang Maharaja di Raja, pemilik langit dan bumi, pemilik dunia akhirat seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang yang beriman ya, mereka selalu bahagia. Kenapa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik pelindung. Waqfaqul hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku. Maka orang-orang yang beriman itu cukup pada Allah SWT, karena Allah itu raja yang maha perkasa. Yang nanti di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, Ana al-malik, aina mulkul ard. Akulah maharaja di raja. Mana raja-raja bumi? Artinya raja-raja bumi itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan Allah SWT, maharaja di raja, pemilik langit dan bumi, dunia akhirat seisinya. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang kita akan melihat dampak dari kesedihan. Ini luar biasa, makanya hari ini kita bahas tentang jangan bersedih ya, karena dampak kesedihan itu bisa malas bekerja, ya, menunda, mengabaikan pekerjaan, ya, mengabaikan tugas, ya, menyendiri, tidak suka berkomunikasi, bekerja sama, menyendiri, berputus asa, ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, semuanya ya, kita berlindung kepada Allah. Kemudian stres, ya, yang mengalami tekanan psikis yang luar biasa, depresi, ya, bunuh diri, naudzubillah min dzalik, naudzubillah ya. Kemudian tertekan jiwanya, tertekan batinnya, ya, emosional, marah-marah dan lain sebagainya. Inilah diantara dampak-dampak dari kesedihan. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sampailah kepada apa obat
kesedihan. Ya, kalau di dalam lagunya Opik itu ya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam lakukanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Nah, itu ya. Syekh Qadir rahimani wa rahimakumullah, itulah sebagian dari obat kesedihan ya. Nah, kita lanjutkan obat-obat kesedihan yang lain adalah yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari mana kita kenal Allah? Tidak ada yang kita kenal Allah kecuali Allah sendiri yang kenal dirinya. Betul nggak? Jadi hanya Allah sendiri yang kenal dirinya. Dan Nabi yang diberitahu oleh Allah. Nabi Muhammad SAW yang diberitahu oleh Allah. Jadi tidak ada yang paling kenal Allah kecuali Allah sendiri. Dan utusannya yang diberitahu oleh Allah. Oleh karena itu kita mengenal Allah dengan bagaimana? Dengan firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah cara kita mengenal Allah. Kemudian cara yang lain adalah dengan akal yang sehat. Ya, misalnya HP ini ya tidak mungkin ada kalau tidak ada yang membuat. Ya, jadi HP ini pasti kita yakin ada yang membuat. Laptop kita pasti ada yang membuat, mobil kita, kendaraan kita pasti ada yang membuat. Demikian pula kita, demikian pula alam semesta seisinya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat dan itu satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah, itulah di antara kita cara mengenal Allah ya. Jadi mengenal dengan Al-Quran, firman-firman Allah, mengenal dengan hadis-hadis sahih, kemudian mengenal Allah dengan akal sehat ya. Mengenal Allah dengan apa yang ayat yang tersirat di dalam alam semesta ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini ya, itu artinya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah terbukti ayat-ayat di Al-Quran itu ribuan tahun yang lalu diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbukti sekarang dengan teknologi ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ternyata sekarang ada di alam semesta ini. Jamaah qadir rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak mengingat Allah. Ya. Kemudian berprasangka baiklah kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram, bahagia. Ya. Jadi jangan banyak-banyak mengingat masalah. Jangan banyak-banyak mengingat dunia. Jangan banyak-banyak mengingat teman. Ingatlah Allah. Maka Allah akan lapangkan dadamu. Allah akan jadikan kau bahagia, tenang, tentram saat engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat kau dzikir kepada Allah, memuji Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, dan seterusnya. Ya, saat engkau mengingat Allah, Allah akan lapangkan dadamu. Kemudian prasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Jadi Allah itu sayang pada kita. Ya. Kalaupun Allah menguji kita itu karena Allah sayang. Ya. Supaya kita tidak terjerumus lebih jauh. Allah ingatkan. Ya. Mungkin kita diberikan rezeki yang secukupnya. Kalau kita diberikan rezeki yang banyak, mungkin kita lupa kepada Allah. Ya, padahal kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Ya. Jadi Allah tahu kondisi kita. Bagaimana kalau kita kepada anak-anak kita, misalnya bapak ibu dimintai anaknya uang 1 juta, ya mau sekolah. Mama, aku minta uang 1 juta untuk apa? Untuk sanggup, untuk beli jajan. Pasti bapak ibu tidak akan beri. Karena apa? Karena bapak ibu lebih tahu daripada anaknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, yang maha perkasa, yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Lebih penyayang daripada orang tua kepada anaknya. Allah pun penyayang pada kita. Maka kalau Allah tidak beri itu baik bagi kita. Ya, Allah beri atau tidak beri itu yang terbaik bagi
kita. Kita diperintahkan berdoa, berusaha yang optimal, tawakal kepada Allah. Dan apa yang Allah beri, itu yang terbaik bagi kita. Jamaah dirahimani wa rahimakumullah. Kemudian baca Al-Quran dengan khusyuk, ya, diniatkan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah, supaya Allah lapangkan dadanya, Allah berikan kebahagiaan, ya. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh, teman-teman yang selalu mengingatkan pada ketakwaan, ibadah, zikrullah, kebaikan, ya. Kemudian banyak belajar ilmu, baik itu ilmu agama yang wajib ain maupun yang wajib kifayah atau yang mustahab, masalah-masalah ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu memperbaiki diri, ya, ilmu-ilmu pengembangan diri dan lain sebagainya, ya. Tapi dasar yang utama adalah ilmu agama yang wajib ain setiap manusia, ya, setiap kaum muslimin dan muslimat. Kemudian memperbaiki pola pikirnya, fikrohnya, mindsetnya diperbaiki, ya, sesuai dengan syariat, ya. Jadi mindsetnya, pola pikirnya adalah sesuai dengan syariat. Kalau orang pikirannya syariat, mindsetnya syariat, tenang, bahagia, ya, tidak terpengaruh, ya. Sekarang kan ada angka-angka hotel itu ada yang tidak ada angka 13. Hampir semua hotel tidak ada angka 13, katanya angka sial. Ada juga tidak ada angka berapa dan sebagainya. Kenapa? Karena mindsetnya, ya, mindsetnya itu seolah-olah yang menimbulkan mudarat manfaat itu angka, ya. Padahal tidak ada angka-angka seperti itu. Dan hanya yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Demi Allah, jika Allah ingin mendatangkan kebaikan kepada seorang hamba, meskipun seluruh jin dan manusia menghambatnya, menghadangnya, tidak akan terjadi kalau Allah sudah menghendaki. Dan sebaliknya, jika Allah tidak memberikan pada seseorang, mencegah dari seseorang, menghambat dari seseorang, jika seluruh jin dan manusia bersatu untuk melancarkan, memberi kepada seseorang, semuanya itu tidak akan terjadi. Apa yang dikehendaki Allah yang pasti akan terjadi. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak kita mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah dengan amal-amal soleh, dengan ibadah, dengan zikrullah, semata-mata mengharapkan ridha Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Kemudian kita menyimak, kita membaca, mengikuti, berusaha untuk mengikuti kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, yang mereka sangat besar, sangat dahsyat ujiannya, tapi mereka diberikan ketabahan dan kekuatan. Para sahabat, orang-orang yang soleh dalam kehidupan, bagaimana mereka menghadapi kehidupannya, ya. Jamaah gadir rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa kaitan dengan pekerjaan, ya. Maka orang-orang yang tidak sedih, ya, yang bisa mengelola kesedihannya, ya selalu gembira dalam melaksanakan tugas. Dan artinya orang-orang yang bahagia, gembira dalam melaksanakan tugas, ya tidak bersedih, ya maka produktivitas pun akan meningkat. Dan tentunya kalau orang yang selalu bersedih itu loyo, lemes, penyendiri, tidak mau komunikasi, maka sebaliknya kalau orang-orang bisa menangani kesedihannya, ya, maka ia akan selalu semangat, optimis, tabah, ya, pantang menyerah, tangguh, ya, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan dan komunikasi antar personal yang baik, ya, karena ia tidak menyendiri, ya, berkomunikasi dengan orang lain dan ia bersabar terhadap perilaku orang, ya, dan ia menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian organisasinya, ya, adalah organisasi yang kompetitif. Kenapa? Karena kalau bersedih tentu tidak hanya pribadi, tidak hanya orangnya yang langsung down, ya, tetapi organisasinya pun langsung down, ya. Contohnya misalnya kalau misalnya orang yang bersedih itu adalah stakeholder yang sangat berpengaruh, ya, saat ia tidak bisa mengelola kesedihannya langsung down, stakeholdernya, pemimpinnya, organisasinya pun ikut down, ya. Kemudian fokus dalam pencapaian target organisasi, karena ia sudah selesai dengan dirinya. Apa yang terjadi dengan dirinya ia sudah selesai, ya. Jadi tidak ada masalah ini, ya disibukkan dengan masalah ini, ya disibukkan dengan masalah ini, ya.
belum lagi kesedihannya ya, yang akhirnya menurunkan semangat kinerjanya ya, ia selesai dengan masalahnya. Saat ia selesai dengan masalahnya, maka ia akan menyelesaikan target pekerjaannya optimal dan tepat waktu. Kemudian tentunya nilai kebermanfaatnya akan semakin meningkat. Jamaah kadir rahimani wa rahimakumullah, saya rasa cukup kajian pagi ini. Mungkin kita akan tanya jawab ya. Kami persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini tidak ada yang ditanyakan, Masya Allah ya. Mungkin itu aja, Jamaah Gadik. Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian hari ini ada hikmah dan manfaatnya. Oh, ini ada Pak Fadarianto ya. Kami persilakan Pak Fadarianto. Pak Fadarianto ya. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkumpul di sini. Pak Ustadz, bagaimana kaitannya dengan sabar itu, Tat? Mungkin suatu saat kami butuh itu, Tat, kesabaran dalam menghadapi musibah itu, tahap-tahapannya, kemudian kaitannya dengan surat Al-Baqarah itu yang mohonlah menghadapi kesulitan itu dengan Sabar dan sabar sholat. dan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah Pak Fadarianto ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi mungkin kemarin pernah kita bahas ya mengelola kesabaran. Ya mungkin masih ada di YouTube ya. Jadi bagaimana kita bisa sabar. Sabar itu intinya adalah menahan diri ya. Menahan diri dari perkataan, hati, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi pas sabar yang terbaik adalah sabar saat ditimpa ujian atau musibah. Ya saat itu ya kita menahan diri, menahan diri jangan sampai ini emosional, jangan sampai semua badan kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, jangan sampai lisan kita, hati kita suudzon kepada Allah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita selalu husnudzon kepada Allah, mengendalikan diri ya. Saat pas pertama kali itu sabar yang sabrun jamil ya, sabar yang indah. Ya, meskipun setelah itu juga sabar bagus juga kalau sabar ya, karena sesuatu sudah terjadi ya, tidak ada artinya kalau kita tidak sabar ya harus sabar. Karena sabar tidak sabar itu tidak terjadi sesuatu yang sudah terjadi. Ya, jadi kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, maka akan menganiaya, akan menyakiti hati kita, akan membuat kita sakit ya. Tapi kalau kita sabar, maka akan membuat semuanya lebih ringan, akan membuat psikis kita lebih ringan. Itu ya inti dari sabar ya, pengendalian diri dari lisan, hati, perbuatan, pikiran yang dibenci oleh Allah SWT. Kalau tingkatan lebih tinggi lagi itu adalah ridho ya, aku ridho ya Allah, itu lebih tinggi lagi dari sabar. Sudah ridho ya, apapun yang Allah timpangan pada kita, ridho ya Allah, aku ridho padamu ya, aku ridho yang semua yang kau berikan padamu ya, meskipun ya selalu berdoa ikhtiar yang optimal, tawakal ya, tapi ya ridho kepada Allah itu tingkatan yang paling tinggi. Bagaimana kita bisa sabar? Ya kemarin sudah banyak cara-caranya, kiat-kiatnya yang ikuti ya, kisah para nabi dan rasul saat sabar ya. Kemudian saat ditimpa musibah, ucapan orang yang beriman, inna lillahi wa inna ilahi raji'in. Ya Allah, semuanya ini milikmu ya Allah. Dan semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Ya, ibarat kita tukang parkir ya. Jadi sepeda-sepeda ini milik orang yang punya sepeda ya. Kita hanya jaga parkir. Kalau orang yang ngambil, tentu ya kita berikan. Demikian pula semua yang di dunia ini milik Allah. Diri kita milik Allah. Kalau Allah ambil, milikmu ya Allah. Sesungguhnya milikmu dan semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Nah, itulah di antara kiat-kiatnya ya.
sabar, dan kemarin juga disebutkan ada sabar dalam ibadah, ada sabar dalam agama, dalam syariat ya, ibadah, berdakwah, jihad ya, ada sabar ditimpa musibah, ada sabar dalam menjauhi kemaksiatan ya. Itu perlu kesabaran. Mungkin itu Pak pertanyaan yang bagus tadi ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Kemudian kita lanjut lagi Pak Mahdi ya. Pak Mahdi kami persilakan Pak Mahdi. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu. Dari Sampang Madura Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, gimana Terima kabarnya? kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin hanya singkat saja terkait dengan konsep menahan sebuah kemarahan ya, sehingga kita tidak bersedih. Mohon tanya, mohon petunjuk. Kadang-kadang namanya manusia ini juga tidak luput dari rasa emosi, kemudian dan sebagainya. Namanya juga fitrahnya manusia, Ustadz. Cuma apakah ada suatu hal, mohon maaf, adakah suatu hal yang tanda kutip diperkenankan untuk marah, atau bagaimanakah kita bukan hanya mengolah sebuah kemarahan agar kita tidak bersedih. Jadi bagaimana kita tidak hanya sebuah mengendalikan, tapi apakah ada suatu hal yang diperkenankan kita untuk meluapkan emosi kita untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Karena jika selalu kita diamkan atau selalu kita ya konsep sabar yang kita terapkan lah kira-kira begitu. Jadi seolah-olah kita membiarkan suatu hal itu terjadi. Jadi mohon izin, mohon petunjuk Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Pak Mahdi, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Bapak Ibu jamaah kaji rahimani wa rahimakumullah. Marah pun juga bermacam-macam. Air mata juga bermacam-macam ya. Ada air mata buaya ya, ada air mata dunia ya. Ada air mata saat sujud menyembah kepada Allah. Nabi itu kalau sholat tahajud dadanya bergemuruh, dalam hadis sahih ya, dadanya bergemuruh seperti suara tawon karena menangis pada Allah ya saat beliau tahajud itu ya. Tapi setiap ketemu manusia itu beliau selalu ceria, beliau banyak senyum pada masyarakat, pada umatnya. Tapi saat tahajud menangis seperti suara tawon. Jadi ada tangisan-tangisan yang mulia seperti itu. Ada tangisan-tangisan kalau ibu-ibu kadang masalah-masalah dunia gitu ya mungkin ya. Tapi tidak seutuhnya ya. Mungkin kadang-kadang ya. Jadi kalau misalnya masalah dunia ini ada yang menangis ya. Nah, itu tangisan-tangisan dunia. Demikian pula marah. Ada marah karena mulia, ada marah yang mulia, ada marah yang berdosa ya. Marah yang berdosa itu adalah marah yang tidak sesuai dengan syariat ya. Marah yang mulia itu marah karena agama dihina, itu harus marah ya. Tetapi tidak membabi buta ya. Marahnya tidak membabi buta, jadi harus pakai strategi. Harus pakai bil hikmah, cara yang terbaik ya. Tidak membabi buta. Misalnya ada agama dilecehkan itu ya kita harus marah di dalam hati kita. Marah perbuatan kita ya mungkin lisan kita mengingatkan ya, atau paling tidak kita doakan dapat hidayah. Orangnya kita doakan dapat hidayah. Tapi di hati kita marah kalau misalnya ada agama dilecehkan, ada ulama diadu domba ya. Sekarang ini Masya Allah hati saya rasanya gemes itu ya, lihat ada ulama sama habaib diadu domba. Naudzubillah min dzalik ya. Ada yang apa namanya umat Islam diadu domba ya. Itu hati gemes itu ya, marah rasanya gimana. Tapi kita tetap pakai strategi ya, tidak boleh membabi buta ya. Karena orang yang beriman itu ia selalu setiap perbuatannya ia selalu ukur ya, ini Allah ridha apa tidak, halal atau haram ya. Ia selalu ukur. Beli apa-apa ini halal atau haram ya. Tidak hanya makanan sekarang itu ya. Sampo, sabun ya. Kalau tidak ada tulisan halalnya itu ya, kalau saya ya itu wah saya cari yang tulisan halal. Yang kedua, setelah ada tulisan halalnya, ini terkait enggak dengan Israel gitu ya, Zionis Israel yang genosid terhadap saudara kita di Palestina itu ya, dengan ada aplikasi Nuteng itu ya,
Itu selalu saya update aplikasi Nuteng itu. Jadi saya scan barcode-nya. Kalau merah nggak usah. Jadi meskipun halal, tapi kalau terkait dengan genosid itu nggak saya beli. Ya, jadi ada HP. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, marah pun juga ada yang mulia. Ada yang marah yang mulia. Tetapi harus pakai strategi ya. Tidak boleh marah yang membabi buta. Atau marah yang justru akan membawa dosa. Ya. Itu mungkin Pak Madi luar biasa pertanyaannya. Matur sakalangkong, jazakallah khairah Pak Madi. Matur nuwun, terima kasih Pak Ustadz. Daripada Pak Madi, Masya Allah. Barakallah, barakallah, Amin, barakallah. amin, amin, amin. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada kita akhiri ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini bermanfaat dan semoga kita semakin banyak ilmu dan merubah kita menjadi lebih baik lagi di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan merendahkan diri karena keagungan-Mu ya Allah. Dengan merendahkan diri karena keperkasaanmu ya Allah. Dengan tidak menyombongkan diri di antara makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Kami bersaksi ya Allah bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang wajib kami sembah kecuali hanya Engkau satu-satunya ya Allah. Ya Allah kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Ampuni ibu dan bapak kami ya Allah. Sayangilah dan kasihanlah ibu dan bapak kami ya Allah. Sebagaimana ibu dan bapak kami menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah tumpahan darah ibu kami saat melahirkan kami adalah tumpahan darah yang menjadikan ibu kami masuk dalam surgamu ya Allah. Jadikan cucuran keringat orang tua kami saat mencari nafkah untuk kami adalah cucuran keringat menjadikan orang tua kami masuk dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajat orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ampuni saudara-saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, di mana saja engkau berada, di mana saja mereka berada ya Allah. Baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa jama' kalimatal muslimin 'alal haqq ya rabbal alamin. Allahumma aftah babal jihadi fi duwal islamiyah fi kulli makan. Allahumma munzilal kitab, munzilal sahab, hazimal azab, ihzimil yahudal muhtallin في فلسطين زلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي أهلنا وإخواننا في فلسطين وفي كل مكان وارفع البأس عنهم وجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك عدوهم. اللهم إنا عدا دينك قد تقوى وتجبروا وأسروا في الأرض الفساد وسب عليهم من عندك صوت عذاب. اللهم قتل الكفر من أهل الكتاب والمشركين الذين كذبون رسلك يؤذون عبادك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا في غزة في رفح في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم للدائر عليهم. اللهم عاصم عددا واقتلهم بددا ولا تقدر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم ولا منع ولهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. سبحانك اللهم ربنا رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak semuanya. Mudah-mudahan lancar, barokah, rezekinya diluaskan oleh Allah, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kebahagiaan, fi amanillah di jalan sampai tujuan dengan selamat. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf dan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa namanya? Apa namanya? Zoom. Kajian pagi. Allah.